Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Bab 211 Persaingan Sengit. Kali ini, Tantai Zongde tidak menyela diskusi antusias dari kerumunan. Dia licik dan diperhitungkan, dan apa yang dia inginkan adalah pemandangan yang menarik dari semua orang. Hanya dengan cara ini Zihai Suanyan dapat melelang harga yang bagus, sehingga Huang Fusunah dapat mengambil untung darinya. Untuk waktu yang lama, Tantai Zongde melambaikan tangannya untuk menyela semua orang, berkata dengan penuh semangat, di kedalaman pegunungan Tianpu kami, ada laut ajaib. Dikatakan bahwa laut telah berwarna ungu sejak zaman kuno, bernama Tiancai Zihai. Petik 2. Api mendalam laut ungu berasal dari dasar laut ungu hukuman surga seluas 90 juta meter persegi. Ini dibesarkan dari batu es dingin ungu yang langka dan sangat berharga. Tentu saja, tak perlu dikatakan bahwa itu cukup luas. Pertama-tama, seorang beku dengan atribut api dapat disempurnakan menjadi api kehidupan, dan kekuatannya akan sangat meningkat. Bahkan seorang beku di alam pemurnian jiwa menganggap api ini sebagai harta karun. Kedua, seperti yang kita semua tahu, ketika menyempurnakan alkimia dan alat pemurnian, Anda memerlukan api atribut api, dan cara terbaik untuk menguasai api adalah dengan menggunakan api atribut es untuk menurunkan suhu dengan cepat atau bahkan tiba-tiba, sehingga Anda dapat mengontrol api, suhu api sesukamu saat membuat alkimia dan menyempurnakan alat. Ini menunjukkan betapa pentingnya api atribut es bagi alkemis dan penyuling. Selain itu, api mendalam laut ungu ini masih merupakan peringkat harta karun terbaik di atas api spiritual. Memang benar bahwa api semacam ini dikumpulkan oleh Huang Fusunah saya, seorang tetua dari Xianmen Sunnah, yang mengambil risiko diserang oleh monster yang kuat dan memasuki laut ungu hukuman surga. Ada begitu banyak kegunaan untuk Suanyan laut ungu, bagaimana para tetua tahu bagaimana mengatakannya dalam beberapa kata. Singkatnya, apa yang tak ternilai harganya, ada Zihai Suanyan ini. Mendengarkan kata-kata Tantai Zongde yang tak ada habisnya, Tan Yun benar-benar ingin orang tua ini tutup mulut dengan cepat, itu terlalu tinta. Di sisi lain, ratusan ribu murid batin di lobi di lantai pertama semua mendengarkan dengan penuh semangat, menatap Tantai Zongde dan memuja mata mereka. Oke, itu saja. Suara Tantai Zongde bergema melalui Sunnah Huangfu, Zihai Suanyan, 2 miliar batu roh tingkat rendah dengan harga rendah, masing-masing meningkat tidak kurang dari 10 juta, sekarang lelang resmi. Suara itu jatuh, dan kekuatan spiritual melesat dari ujung jari Tantai Zongde ke jam berpola biru di kehampaan. Ledakan. Bel berbunyi, dan segera, selain dari 88 paviliun Zun di lantai 6 dan 36 paviliun VIP tertinggi di lantai 7, ada suara penawaran gila di dalam kotak, kesepakatan, dan paviliun Hao di lantai 2 hingga 5. 2 miliar 10 juta, 250 juta, 290 juta, 250 juta. Petik 2 petik 2. 580 juta. Ketika seseorang meneriakkan harga setinggi itu di lantai 5, ada keheningan di bawah lantai 5. Tantai Zongde tersenyum, itu adalah senyum percaya diri, tatapannya melayang ke lantai 6 paviliun Zun dan paviliun tertinggi lantai 7. Dia tahu bahwa Huang Fusunah mengadakan acara lelang sebulan sekali, dan 80% dari tetua Jiumai Sekte dalam akan datang untuk berpartisipasi. Karena banyak barang lelang disediakan oleh kantor pusat Xianmen Huangfu, barang-barang ini, ada banyak tetua di sekte dalam, Anda dapat menemukan hal-hal yang tak terlupakan. Dan Zihai Suanyan adalah salah satunya. 6 miliar. Tiba-tiba, setelah keheningan singkat, seseorang di paviliun Zun lantai 6 secara langsung menyebutkan harga 6 miliar. Jelas orang ini tahu nilai. Sebenarnya dari Zihai Suanyan. 7 miliar. Seseorang berbicara di paviliun VIP tertinggi di lantai 7. Tiba-tiba, penawaran sengit dimulai di lantai 6 dan 7. 8 miliar, 8 miliar, 98 miliar, 11 miliar. Petik 2 petik 2. Di paviliun VIP tertinggi No. 3, Tan Yun tampak seperti tidak ada hubungannya dengan dia, bersandar di kursi batu giok, dan berbisik pada dirinya sendiri, nilai Zihai Suanyan setidaknya 50 miliar. Ketika Tan Yun diam-diam berpikir, harganya melonjak hingga 49 miliar. Pada saat yang sama, hanya orang-orang di nomor 12 dan nomor 67 yang masih menawar di lantai 6, setidaknya ada 10 orang di 36 paviliun VIP tertinggi di lantai 7. Setelah beberapa suku bunga, ketika harganya mencapai 60 miliar yang menakutkan, keduanya di lantai 6 masih bersikeras.
Hanya 3 orang yang bersikeras di lantai 7. 9 orang lainnya menyerah menawar karena 3 alasan. Pertama, tidak ada begitu banyak batu roh padanya. Kedua, saya merasa bahwa nilai Zihai Suanyan melebihi nilai anggaran yang saya gunakan. Ketiga, pertahankan batu roh dan bersaing untuk 7 harta di belakang. Pada saat ini, 2 orang di Pavilion Zun nomor 12 dan nomor 67 di lantai 6, dan 3 orang di No. 1, nomor 4, dan nomor 9 di lantai 7, telah memulihkan suara aslinya. Saya ingin mengungkapkan identitas saya melalui suara saya, sehingga pesaing dapat mundur dalam menghadapi kesulitan. Haha, ternyata itu kamu. Sedikit rasa dingin memenuhi mata Tan Yun. Dia mendengar bahwa orang di pavilion VIP tertinggi nomor 1 mengancamnya untuk tidak pergi. 5 jiwa mengunjungi Taois 5 jiwa Suezian. Di pavilion VIP tertinggi nomor 4 di sebelahnya, itu adalah instrumen utama, Taois Murong. Di pavilion VIP tertinggi nomor 9, adalah kepala formasi, Taois Semesta. Muncul di benak Tan Yun bahwa ketika dia berpartisipasi dalam pemilihan 9 kepala sekte dalam, mereka bertiga menatap mata sampah mereka, dengan jelas, dan kemarahan mengepul dari hati. Aku di sini, hari ini kamu 3, jangan pernah memikirkan bayi. Jika 5 kepala suku lainnya ada di sana, Lao Su juga akan mengecewakanmu satu persatu. Ketika Tan Yundu mengambil keputusan, di pavilion nomor 12 di lantai 6, seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu menunjukkan senyum masam di matanya. Orang ini adalah tetua kedua Kimai. Dia mendengar bahwa Taois Murong juga menawar, dan dia segera berkata dengan hormat, kepala juga ada di sini. Bawahan sembrono dan bawahan menyerah tawaran. Segera, di pavilion nomor 67 di lantai 6, seorang wanita tua yang mengenakan seragam sesepuh 5 jiwa berkata dengan lembut, bawahan menantikan keberhasilan penawaran utama, dan bawahan menyerah pada penawaran. Jelas keduanya sedang berbicara dengan Taois Murong dan Taois 5 jiwa. Hahaha. Pada saat ini, di pavilion VIP tertinggi nomor 1 di lantai 7, tawa dari 5 jiwa keluar, kepala Murong, kepala Qian Kun, semua orang adalah orang yang bijaksana, 60 miliar batu roh yang lebih rendah, telah melampaui nilai Si. Api mendalam laut tidak sebagus 2 orang yang menjual wajah kurus orang tua itu hari ini, dan membiarkan orang tua itu memotret api mendalam laut ungu. Tentu saja, di pelelangan berikutnya, yang lama tidak akan bersaing dengan keduanya, kan? Begitu suara itu jatuh, di pavilion VIP tertinggi nomor 9, suara Taois Qian Kun keluar, kepala ini berhenti. Terima kasih banyak. Saat 5 jiwa Tao berterima kasih, di pavilion VIP tertinggi nomor 4, suara indah Tao Murong tiba-tiba keluar, dan nadanya mengandung implikasi yang tak terhindarkan. 61 miliar. Mendengar ini, 5 jiwa Tao menyipitkan mata mereka, dan berkata dengan suara yang dalam, 62 miliar. Pada saat ini, semua orang dapat merasakan bahwa Taois 5 jiwa dan Taois Murong berada di tangan mereka melawan si Hai Suanyan. Semua orang menunggu. Ketika keduanya sedang bermain game, tiba-tiba, suara penawaran tiba-tiba datang dari pavilion VIP tertinggi nomor 3, 62 miliar. Bab 212 melawan kebijaksanaan dan kejam. Segera, semua orang terkejut, dan suara yang keluar secara tak terduga hanya menambahkan 10 juta. Apakah ini bukan batu roh? Atau apakah mereka sengaja membuat masalah dan mempermalukan Taois 5 jiwa dan Tao Murong? Hah? Pada tahap lelang yang tinggi, alis tua Tantai Zongde sedikit berkerut, tampaknya tidak senang. Sekarang kedua kepala suku menaikkan harga dengan 1 miliar batu roh setiap kali, tetapi orang ini hanya menggunakan 10 juta untuk menutupi mereka berdua. Tapi Tantai Zongde tidak mudah untuk mengatakan apa-apa, lagi pula, setiap penawaran harus tidak kurang dari 10 juta. Tantai Zongde diam-diam berkata, karena lelaki tua di pavilion VIP tertinggi nomor 3 dapat berhasil mengungkap daftar dan membuat gadis Sen pergi dengan bahagia, identitasnya tidak sederhana. Tidak masalah, lelaki tua itu hanya menonton perubahannya. Pada saat ini, di pavilion VIP tertinggi nomor 4, lapisan es muncul di wajah para penganut Tao Murong yang cantik dan tak tergantikan, dan Tan Kou dengan ringan berkata, 63 miliar. Setelah itu, dia mendengar suara di pavilion VIP tertinggi No. 3. Dia mencibir dalam hatinya, satu persatu, para tetua distrik masih ingin bersaing dengan kepala ini. Dari suara penuaan Tan Yun yang sengaja disamarkan,
dia secara tidak sadar berpikir bahwa Tan Yun adalah seorang tetua dari 8 saluran sekte dalam lainnya. 604 miliar. Pada saat ini, di pavilion VIP tertinggi No. 1, Taois 5 jiwa masih mengungkapkan arti dari yang tak terelakkan. Namun, suara yang berdering lagi di pavilion VIP tertinggi nomor 3 segera membuatnya dan Taois Murong merasa lebih marah. Tan Yun bermain dengan cangkir roh di tangannya dan berkata dengan ringan, 600-410 juta. Taois Murong mendengus dingin, 606 miliar. Dia berpikir, jika dia langsung menaikkan harga sebesar 2 miliar, pihak lain harus menyerah. Kepala Murong, sebagai penguasa pembuluh darah, layak menjadi kaya, dan tidak dapat dibandingkan dengan yang lama. Taois 5 jiwa berkata dengan acuh tak acuh, 607 miliar. Sudut mulut Tan Yun membentuk lengkungan senyum, 607 miliar 10 juta. Berulang kali, secara tak terduga meningkat hanya 10 juta, setelah mendengar ini, Taois Murong, melihat ke samping ke pavilion VIP tertinggi No. 3, Yang mulia, apakah ini sengaja membuat masalah? Hehehehe, Kepala Murong, mengapa Anda mengatakan ini? Tan Yun berbicara dengan tajam, seperti tamparan di wajah Murong Tao. Sudah 100 tahun. Sepertinya kamu benar-benar memiliki ingatan buruk tentang orang tua. Jika kamu lupa aturan penawaran, orang tua dapat mengingatkan kamu bahwa kenaikan harga tidak boleh kurang dari 10 juta. Dao Murong, wajahnya pucat karena marah. Bolehkah saya bertanya wanita mana yang tidak menyukai masa muda atau kecantikan? Salah satu dari 13 wanita cantik di gerbang dalam martabatnya sendiri, bahkan setelah memasuki sekte hanya selama 30 tahun, dia telah naik posisi sebagai kepala arteri pintu dalam. Sesuai dengan usianya, dia beberapa tahun lebih muda dari kepala dan Mai Bingqingdao. Tapi sekarang, penatua terkutuk ini benar-benar mengatakan bahwa dia telah hidup ratusan tahun di keramaian. Ini bukan apa yang mempermalukan diri sendiri. Ketika dia terbakar amarah, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuatnya merasa lebih marah. Tapi kemarahan ini adalah kemarahan yang tak berdaya. Sama seperti ketika seseorang menamparkan Anda tetap harus tenang dan seperti orang lain. Kepala Murong, lelaki tua itu mengerti bahwa kamu sebenarnya tidak berbicara tentang orang tua yang membuat masalah, tetapi kamu berbicara tentang Sang Huai, kamu sangat tidak puas dengan aturan Huang Fu Sunnah. Huang Fu Sunnah didirikan langsung oleh penguasa saat ini. Jika kamu mengatakan ini, kamu tidak puas dengan penguasa. Tes, kagumi lelaki tua itu, kamu sangat berani. Tao Murong sangat marah sehingga tubuhnya yang halus sering bergetar, kamu memutarbalikkan fakta. Ketua tidak puas dengan Huang Fu Sunnah. Tidak menghormati Master Sekte. Tes, apakah kamu masih mengatakan tidak? Tan Yun mencibir, tawaran tidak boleh kurang dari 10 juta yuan. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Huang Fu Sunnah. Orang tua itu juga bertindak sesuai aturan. Dan Anda, di depan ratusan ribu orang. Wajah, bilang aku sengaja membuat masalah. Bukankah ini ketidakpuasan dengan perilaku suci Huang Fu? Perilaku suci Huang Fu berada langsung di bawah tuannya, jadi Anda tidak menghormati tuannya. Setelah mendengarkan, Taois Murong berkata dengan dingin, kamu. Tan Yun dengan sinis menyela, apa yang kamu lakukan? Nyonya tua, jika kamu memiliki pendapat, kamu akan mengatakannya sekarang. Di depan semua orang, kamu mengatakan bahwa aturan Huang Fu Sunnah akan berubah, dan setiap kali akan meningkat 1 miliar yuan. Orang tua itu berperilaku sesuai aturan, kamu berteriak seperti orang gila di sini, betapa sopannya kamu. Paru-paru Murong Tao hampir meledak, dan ketika dia tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, Tan Yun tak kenal ampun, oh, ini mengerikan, mengapa, apakah kamu mencoba melakukan sesuatu dengan orang tua itu? Benar-benar seorang wanita yang telah hidup bertahun-tahun dengan sia-sia. Saya percaya bahwa lelaki tua itu mengenal lelaki tua itu dan hanya menawar sesuai aturan. Tidak hanya lelaki tua itu tidak akan menyalahkan lelaki tua itu, dia juga akan mencegah Anda dari mengintimidasi dan menembaknya. Bagaimanapun, Huang Fu Sunnah, tetapi ada aturan, tidak ada yang bisa menjadi liar di sini. Kamu juga. Dalam kata-kata Tan Yun, siapapun yang memiliki telinga memahami bahwa Tan Yun menggunakan aturan Huang Fu Sunnah untuk mempermalukan Murong Tao. Pada saat yang sama, Tan Yun mengatakan bahwa para Taois Murong tidak menghormati raja. Ini adalah teori yang salah, tetapi dalam teori yang salah ini, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati,
kemarahan para Taois Murong memang tidak puas dengan tindakan suci Huangfu dan tidak menghormati tersangka penguasa. Pada saat ini, Tan Tai Zongde secara alami tahu bahwa Tan Yun menggunakan aturan. Dia membenci Tan Yun di dalam hatinya, tetapi dia harus mengakui bahwa Tan Yun tidak bersalah. Mengandung ketidakpuasan batin, Tan Tai setia, dan berkata dengan keras, "Kepala Murong, VIP di pavilion VIP tertinggi nomor 3, tidak melakukan kesalahan. Jika Anda tidak puas dengannya dengan peningkatan 10 juta sekaligus, Anda bisa juga menaikkan harganya sebesar 1000 won." Juga, Tan Tai Zongde tiba-tiba menatap pavilion VIP tertinggi nomor 3, suaranya sedikit dingin, kurang dari setengah jam sebelum pelelangan berakhir. "Saya masih menantikan para VIP. Jangan karena Anda menaikkan harga sebesar 10 juta setiap kali, dan menunda lelang 7 jenis harta yang tersisa. Jika tidak, Anda akan menyebabkan kemarahan publik," jenis lama mengingatkan Anda. Tan Yun mencibir, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Delao, Lao Si memiliki sesuatu yang tidak jelas. Tolong beritahu saya, Pangeran, tolong bicara." Suara Tan Tai Zongde acuh tak acuh. Tan Yun berteriak, "Orang tua itu menaikkan harga 10 juta setiap kali. Ini juga merupakan peningkatan 10 juta berdasarkan kenaikan 1 miliar dan 2 miliar kepala Murong dan 5 jiwa, mereka meningkat sebesar 3 miliar, dan yang lama akan meningkat 3 miliar 10 juta. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa itu adalah kesalahan Lao Fu untuk menunda waktu pelelangan? Lao Yu percaya bahwa kamu adil, dan lelaki tua itu tidak mampu menanggung pot hitam ini. Selain itu, bahkan jika mereka berdua menaikkan harga 10 miliar setiap kali, lelaki tua itu akan mengikuti. Jika Anda benar-benar mengatakan siapa yang menunda jam, itu mereka, bagaimana bisa tua? Panci hitam ini, yang tua manusia tidak tahan, dan tidak berani membacanya. Penonton terkejut ketika dia mengatakan ini. Suara yang begitu tajam dan sempurna membuat Tan Tai Zongde entah bagaimana tidak bisa mundur. Demikian pula, semua orang berpikir, ini memang kebenaran. Orang-orang mengatakan bahwa bahkan jika itu meningkat 10 miliar, mereka akan mengikuti. Bab 213 babak terakhir sayang. Siapa orang ini? Dia berbicara dengan sangat pelan, di setiap langkah. Tan Tai Zongde menundukkan kepalanya dan diam-diam berpikir, wajahnya kembali normal, mengepalkan tinjunya dan menatap pavilion VIP tertinggi nomor 3, dan tertawa, orang tua itu yang sedikit tidak lengkap dalam kata-katanya. "Jangan salahkan para VIP. Beraninya kamu berani, orang tua hanya membicarakan banyak hal." Ketika Tan Yun berbicara, di pavilion VIP tertinggi nomor 36, seorang gadis mengenakan gaun panjang hijau dan kain kasa ungu menutupi wajahnya, matanya yang indah dipenuhi dengan sedikit rasa dingin, dan dia berkata dengan dingin, "Para senior di pavilion VIP tertinggi nomor 3, nadanya benar-benar tidak kecil. Gadis itu akan meningkat 10 miliar, dan kamu akan sempurna. Gadis ini, buat tawaran 770 juta. Mendengarkan suara akrab seorang wanita, mata berlumpur Tan Tai Zongde mengungkapkan sentuhan kejutan, dan dia diam-diam berkata, "Orang-orang di bawah benar-benar sialan, wanita itu ada di sini, dan saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada lelaki tua itu." Petik 2. Pada saat ini, Taois Murong dan Taois 5 jiwa juga terkejut. Siapa pihak lain? Itu benar-benar meningkat langsung sebesar 10 miliar. Pada saat ini, bibir Tan Tai Zongde bergerak diam-diam, dan suara hormat dan sayang terdengar di telinga gadis bertopeng di pavilion VIP tertinggi nomor 36, "Bibiku, wanita tertuaku, mengapa kamu di sini? Kamu harus berhenti menawar, Pak Tua, saya mohon." Melihat melalui kerudung ungu yang menutupi wajah gadis berok hijau itu, meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, samar-samar terlihat bahwa dia benar-benar cantik yang memikat. Mendengar ini, gigi cangkang gadis bertopeng itu terbuka sedikit, dan suara alam yang nakal terdengar dari telinga Tan Tai Zongde, "Pamande, saya bosan di Xianmen, jadi saya ingin datang dan melihat-lihat." "Oke, tidak ada orang lain. Ini tentang berpartisipasi dalam pelelangan." Tepat ketika para Taois Murong dan Taois 5 jiwa ragu-ragu untuk menaikkan harga, suara keberanian Tan Yun terdengar lagi. Kali ini suaranya tidak lagi tua, tetapi menyamar sebagai suara muda yang penuh magnet. "Sudahlah, anakku tidak ada yang lain, tetapi ada lebih banyak batu roh, jadi mengapa tidak mengikuti?" 771 miliar. Tan Yun berkata begitu, tapi hatinya meneteskan darah.
Garpu konyol macam apa yang muncul di sana? Benar-benar meningkat 10 miliar. Jika bukan karena kebutuhan mendesak Lao Su untuk meningkatkan kekuatannya, biarkan Hong Mengbingyan menelan si Hai Suanyan untuk maju, dan Lao Su telah melampaui 50 miliar, jadi saya tidak perlu batu spiritual tambahan. Pada saat yang sama, Tan Yun dengan sengaja mengatakan ini, berpura-pura kaya dan berkuasa, memberi tahu semua orang bahwa saya memiliki batu roh. Si Hai Suanyan pasti akan menang. Mendengar bahwa suara Tan Yun telah berubah, pada saat ini, beberapa orang berspekulasi bahwa Tan Yun memang seorang pemuda, dan saya tidak tahu pewaris mana dari seorang pria yang kuat, yang lain berspekulasi bahwa suara Tan Yun masih menyamar. Tapi bagaimanapun, apa yang dikagumi semua orang adalah bahwa Tan Yun, sebagai pendamping, benar-benar melakukan apa yang dia katakan, dan benar-benar menjaga harganya. Gadis bertopeng, dengan 7 titik kecelakaan di matanya yang indah, 3 titik dingin, seolah-olah ketika dia mengikuti lagi, senyum Tantai Zongde muncul di telinganya, nenekku, jangan membuat masalah lagi. Kalau tidak, budak tua itu menyuruh tuannya pergi. Ya. Tapi orang di paviliun tertinggi nomor 3 benar-benar penuh kebencian. Gadis bertopeng itu berkata dalam transmisi suara, Paman De, aku tidak peduli, aku ingin kamu mencari tahu siapa dia. Yah. Budak tua itu menurunkannya. Setelah transmisi suara, Tantai Zongdelang berkata, 771,2 miliar sekali, 2 kali. Kepala 80 miliar. Taois Murong merasakan darah menetes. Dia terlalu bersemangat untuk mendapatkan Suanyan Laut Ungu, dan akan menggunakannya di masa depan. 80 miliar 10 juta. Sebuah suara yang membuatnya sangat jijik datang dari mulut Tan Yun, dan kali ini menjadi suara lama lagi. Taois Murong mengertakkan gigi, 83 miliar. Di paviliun VIP tertinggi No. 1, Taois 5 jiwa menyerah tawaran dan menggelengkan kepala diam-diam, apakah kepala Murong gila? Si Hai Suanyan, meskipun berharga, itu tidak bernilai 83 miliar. Oh, itu masih senjata. Denyut nadi besar, 83 miliar 10 juta. Mata Tan Yun tegas. Di paviliun VIP tertinggi No. 4, Taois Murong sangat marah sehingga kesombongan di dadanya sering melayang. Akhirnya mengambil napas dalam-dalam, duduk di kursi batu giok, dan diam-diam berkata, jangan biarkan kepala ini mencari tahu siapa kamu, kalau tidak kamu mati. Memikirkan pihak lain, mempermalukan dirinya di depan umum sebagai seorang wanita tua, wajah Tao Morong yang menakjubkan penuh dengan kedinginan. 310 miliar sekali, 2 kali, 3 kali. Tantai Zongde berkata, dan di antara jari-jarinya, sebuah kekuatan spiritual membunyikan Void Blue Bell, selamat kepada tamu VIP dari paviliun VIP tertinggi No. 3. Berhasil memotret api tingkat harta karun atribut es terbaik, si Hai Suanyan. Tantai Zongde membalik tangan kanannya, dan api ungu gelap muncul di telapak tangannya. Nyala api ungu diselimuti tirai cahaya kabur. Tirai tipis ini adalah kekuatan Sage Huangfu. Pesona penghalang suhu yang diatur oleh garis suci Huangfu hanya bisa hilang jika diaktifkan oleh kekuatan spiritual. Setelah menghilang, dinginnya langit si Hai Suanyan akan memenuhi seluruh Huangfu Sunnah. Pada saat ini, seorang murid perempuan yang mengenakan Huangfu Sunnah naik ke panggung tinggi dan dengan hormat menerima si Hai Suanyan dari Tantai Zongde. Segera, dia menginjak pedang terbang ke udara dan terbang ke tertinggi No. 3 di luar paviliun VIP. Setelah mendapatkan persetujuan Tan Yun, dia dengan hormat memasuki paviliun dan menempatkan si Hai Suanyan di atas meja giok di depan Tan Yun. Tan Yun melihat, dan setelah Tinder memang harta terbaik, dia memasukkan Tinder ke dalam cincin semesta dan membayar 8,3 juta, 0.000 batu roh bermutu tinggi. Unit konversi, 1 batu spiritual tingkat atas sama dengan 100 batu spiritual tingkat tinggi sama dengan 10.000 tingkat menengah sama dengan 1 juta batu spiritual tingkat rendah. Setelah pembayaran, semua barang milik Tan Yun sekarang diubah menjadi batu roh tingkat rendah, dan masih ada 42 miliar. Murid perempuan meninggalkan paviliun VIP tertinggi, Yujian terbang di depan Tantai Zongde, dan menyerahkan cincin Qiankun yang diisi dengan batu roh kepada Tantai Zongde dengan kedua tangan. Detua, VIP telah membayar. Ya, setelah Tantai Zongde menerima cincin Qiankun, dia mulai melelang 7 harta yang tersisa. Dalam 2 saat berikutnya, 3 pedang terbang harta karun berkualitas tinggi yang disempurnakan oleh para tetua dari kapal pintu abadi dilelang.
Satu atribut angin, satu atribut guntur, dan satu atribut waktu semuanya dilelang oleh 3 tetua batin. Selain itu, ada 3 botol pembudidaya pemurnian jiwa. Pil pemurnian jiwa, berkualitas tinggi yang mereka minum juga berada di bawah persaingan sengit di antara para tetua di sekte dalam. Akhirnya, 3 tetua dilelang. Selama periode itu, Tan Yun tidak mendengar suara 8 kepala suku, jadi dia tidak ikut campur dalam pelelangan. Setelah 8 kepala dilelang, Tan Yun akan membuat mereka tidak tersedia. Pada saat ini, Tan Yun menggantungkan semua harapannya pada barang lelang terakhir. Dia merindukan penampilan api dengan atribut es dan api. Bahkan lebih bersemangat, akan ada bahan pemurnian langka. Dia sangat membutuhkan bahan pemurnian langka, dan dia memperbaikinya sendiri pada saat yang sama, kecuali atribut binatang dan atribut kuno, 11 atribut pedang terbang lainnya, untuk menampilkan seni pedang ilahi Hongmeng. Karena ini adalah bayi terakhir di final, Tan Yun percaya bahwa dia tidak boleh mengecewakan dirinya sendiri. Bab 214 Penawaran Gila. Semua orang diam. Setelah Tantai Zongde melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dia melihat sekeliling ratusan ribu murid di lobi di lantai pertama, dan berkata dengan ramah, "Teman-teman kecil, jangan khawatir. Di masa lalu, akan ada obat-obatan khusus yang cocok untuk pembudidaya jiwa janin, tentu saja hari ini tidak terkecuali." Dalam kegembiraan para murid, Tantai Zongde menjentikkan lengan bajunya, dan ribuan botol pil muncul dari udara tipis di meja lelang di depannya. Segera, mata semua murid memancarkan cahaya hijau samar seperti serigala lapar. Tantai Zongde dengan anggun memindai para murid, dan berkata dengan napas penuh, 1000 botol pil ini adalah pil jiwa ban terbaik. Ada 9 pil di setiap botol. Harga setiap botol adalah harga dari toko dalam kami yang menjual pil. 70%. Sebotol batu roh tingkat rendah adalah 30 juta. Pembelian dibatasi 1 botol per orang, pembeli, antri di panggung untuk membayar. Kata-kata itu berhenti berbicara, dan tiba-tiba, ribuan murid naik ke udara, memancarkan bayangan di udara rendah, dan bergegas ke platform lelang. Semua menekan kegembiraan mereka dan dengan cepat berbaris di panggung lelang. Dengan enggan, hanya ribuan murid di garis depan yang membeli sebotol pil jiwa ban terbaik. Pada saat ini, Tan Yun di belakang layar tiba-tiba menembakkan 2 niat membunuh tanpa akhir di matanya. Matanya tertuju pada murid-murid pria dan wanita di platform lelang. Keduanya bukan orang lain. Murid perempuan itu berada di depan gerbang Gunung Danmai, dan membawa Tan Yun ke Lin Xinyi, yang berada di puncak 600 mil jauhnya dari gerbang Gunung Danmai, dengan alasan bahwa Mu Mengqi dibawa pergi. Murid laki-laki adalah orang yang menggunakan jimat tembus pandang untuk bersembunyi di rumput di puncak dan menyerang Tan Yun, Fan Jian. Tan Yun memikirkan adegan dipukul parah oleh 2 pria dari jiwa binatang, dan sekarat untuk melarikan diri kembali ke gerbang Gunung Danmai. Tinjunya berderit, ketika pelelangan selesai, Lao Su akan membiarkan kalian berdua pria dan wanita tidak memiliki tempat untuk dikuburkan. Pada saat ini, ribuan murid yang telah mengambil pil jiwa ban terbaik, dengan bersemangat menjarah platform lelang. Dengan sebotol pil, ia dapat menembus dunia secepat mungkin. Bahkan jika Anda tidak mengambilnya sendiri, Anda dapat memberikannya kepada penganut Tao, atau menjualnya dengan harga tinggi dan mendapat untung besar. Begitu 1000 murid memasuki kerumunan, beberapa murid melangkah maju dan ingin membeli. Diam. Setelah Tantai Zongde memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dia tersenyum dan berkata, "Tamu-tamu yang terhormat, datanglah ke Huang Fusunah dalam jadwal sibuk Anda. Saya sangat berterima kasih untuk yang lama. Sekarang pelelangan akan segera berakhir." Lelaki tua itu percaya bahwa bayi terakhir berikutnya pasti tidak akan mengecewakanmu. Tantai Zongde tersenyum, ekspresinya serius, dan segera, di antara kedipan cincin alam semesta, sebuah batu ungu tua seperti kepala muncul di meja lelang. Di pavilion VIP tertinggi No. 3, Tan Yun tiba-tiba berdiri dari kursi batu giok, menatap batu ungu, pupil bintangnya mengungkapkan kegembiraan yang tak terselubung, sebuah meteorit ungu di luar langit. Pada saat yang sama, satu demi satu, seperti tatapan substantif, melesat keluar dari berbagai pavilion VIP tertinggi di lantai 7, menatap batu ungu, dan dengan jelas mengenalinya dengan Tan Yun. Tantai Zongde merasakan tatapan yang membakar, dan senyum muncul di pipinya yang keriput. Suara itu melekat di Huang Fusunah. Mungkin beberapa tamu terhormat telah mengenali bahwa benda ini adalah besi meteorit ungu yang dikenal tak terkalahkan.
Tapi masih ada orang yang tidak mengerti nilainya, jadi saya akan menjelaskannya secara singkat. Di dunia, ada 6 jenis alien, yang disebut 6 meteorit besar. Mereka adalah batu emas surgawi, meteorit dingin surgawi, meteorit hitam surgawi, meteorit surgawi, dan ini adalah bagian dari surga yang telah Anda lihat. Meteorit ungu. 6 jenis ranjau langit, terbang melalui alam semesta yang luas selama puluhan ribu tahun, akhirnya turun di benua hukuman surga. Karena terlalu keras, mereka juga disebut dasar dari 6 alat pemurnian. Seperti yang kita semua tahu, di atas artefak roh adalah harta, dan di atas harta adalah artefak subsakral, dan artefak suci. Dan kepingan besi meteorit ungu Tianwei ini, jika dimurnikan oleh Yang Mulia Guru, itu dapat disuling menjadi barang sub yang mulia atau embrio alat yang mulia. Tentu saja, jika Anda mendapatkan besi meteorit ungu dari dunia luar, silakan gunakan master alat suci untuk memperbaikinya untuk Anda, maka Anda dapat memperbaikinya menjadi alat subsakral, dan bahkan embrio pedang suci. Hanya setelah menyempurnakan embrio pedang, Anda dapat memperbaiki pedang terbang yang sudah jadi sesuai dengan atribut Anda sendiri. Tentu saja, itu juga merupakan bahan utama untuk menyempurnakan banyak senjata sihir. Seberapa tinggi nilainya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ada pasar dan hal yang tak ternilai harganya. Wajah Tantai Zongde tegak, siapa yang akan jatuh ke dalam bunga meteorit ungu di langit, yang lama akan menunggu dan melihat. Harga rendah 10 miliar batu roh tingkat rendah, dan setiap kenaikan harga tidak kurang dari 1 miliar. Tentu saja, itu masih aturan lama. Jika ada yang meneriakkan harga tanpa pandang bulu, pada akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan batu roh, atau tidak bisa mendapatkan apapun yang bisa ditukar, tidak peduli siapa Anda dan seberapa tinggi Anda, statusnya adalah, Huangfu Sunnah saya tidak akan pernah tanpa ampun. Orang tua itu mengumumkan bahwa meteorit ungu Tianwei secara resmi dilelang. Ledakan. Ketika bel berbunyi, ada suara penawaran di pavilion Zun di lantai 6 dan pavilion VIP tertinggi di lantai 7. 13 miliar, 15 miliar, 20 miliar, 206 miliar, 306 miliar. Mendengar ini, Tan Yun menyentuh cincin Qiankun dengan nilai 42 miliar, dan suara lama keluar dari mulutnya, 100 miliar. Gesek itu. Begitu komentar ini keluar, ratusan ribu murid menatapnya, membeku di pavilion VIP tertinggi nomor 3, dan tiba-tiba tersedot ke udara. Orang baik, langsung dari lebih dari 30 miliar menjadi 100 miliar dalam satu gerakan. Tiba-tiba, tempat perlindungan Huangfu terdiam sejenak. Lusinan tetua pintu dalam yang menawar di lantai 6 dan 7 tidak bisa tidak berhenti menawar. Tan Yun tahu bahwa nilai meteorit ungu Tianwei jauh lebih dari 100 miliar batu roh tingkat rendah. Dia tahu lebih banyak lagi bahwa para tetua gerbang dalam ini bukanlah lampu hemat bahan bakar, dan dia secara alami tahu nilai besi meteorit ungu. Dia hanya ingin melakukan pertempuran cepat. Setelah mendapatkan besi meteorit ungu dari dunia luar, dia akan menghancurkan sepasang pria dan wanita anjing di garis jiwa binatang, dan kemudian kembali ke Venapil, biarkan api es Hongmeng menelan api misterius Laut Ungu. Hehehehe, rekan-rekan Taois di pavilion VIP tertinggi nomor 3 memang berani, bahkan jika kepala ini bersamamu. Di pavilion VIP tertinggi nomor 2 di lantai 7, sebuah suara tua keluar, 120 miliar. Mendengar ini, mata Tan Yunsing dipenuhi dengan kebencian, dan dia tidak akan pernah melupakan suara ini sampai dia mati. Dia tahu bahwa penguasa suara itu adalah kakek buyut Ling Hu Changkong, kepala garis jiwa suci Tao. Ketika dia memilih murid luar, jika dia tidak menggunakan aturan sebagai jimat, dia akan dihancurkan sampai mati oleh kekuatan spiritualnya. Jika bukan karena fakta bahwa saya telah melarikan diri di depan gerbang Pilfest Cell, mengendarai perahu roh senjata spiritual kelas atas yang hancur, saya akan dikepung dan dibunuh oleh benda tua ini. 48 murid dikirim oleh para tetua, dan kesempurnaan agung dari alam jiwa janin. Jiwa suci Tao, berikan lebih sedikit emas di wajahmu, siapa teman lama Tao bagimu? Benar-benar konyol. Tan Yun mencibir dan berkata, 200 miliar. Saya tidak tahu cara mempromosikan. Taois jiwa suci berkata dengan suara yang dalam, 220 miliar. 250 miliar. Pada saat ini, di pavilion VIP tertinggi nomor 4, mata indah Murong Tao penuh dengan ketegasan. Dalam hal ini, bagaimanapun, meteorit Valet Tianwei harus dimasukkan ke dalam tas. Sebagai kepala pintu dalam,
bagaimana dia bisa melepaskannya ketika dia menemukan besi meteorit ungu yang langka dari dunia luar. Jika dia diculik dari rumah lelang di pintu dalam hari ini, di mana dia akan meletakkan wajahnya? Itu pasti akan menjadi bahan tertawaan di antara tingkat tinggi dari gerbang dalam 9 Vena. Bab 215 Memimpin. Hahaha, lelaki tua itu juga datang untuk mencoba peruntungannya. Apakah besi meteorit ungu dari dunia luar dapat dilelang? Di paviliun VIP tertinggi nomor 1, 5 jiwa berkata sambil tersenyum, 280 miliar. Karena 5 jiwa utama, jiwa suci utama, dan kepala murong semuanya tertarik untuk berpartisipasi, bagaimana seseorang bisa kehilangan tubuh lama? Di paviliun VIP tertinggi nomor 6, wanita tua, jimat Tao, menyipitkan matanya, nadanya penuh provokasi artinya, 350 miliar. Di paviliun VIP tertinggi nomor 9, kepala formasi, Taois Qiankun, berkata dengan dingin, ini benar-benar mengejutkan. Saya tidak berharap keempat kepala memiliki waktu luang untuk pergi ke Huang Fusunah. Karena keempatnya berpartisipasi, orang tua itu akan menemani sampai akhir. 380 miliar. Kelimanya sangat elegan, tidakkah kamu keberatan menambahkan kepala ini? Di paviliun VIP tertinggi nomor 12, suara dominan dari jiwa kuno Tao keluar, 430 miliar. Keenamnya ada di sini, itu bukan satu-satunya yang tertinggal. Di paviliun VIP tertinggi No. 14, tiba-tiba, suara acuh tak acuh dari Taois jiwa binatang keluar, 45 miliar. Menarik dan menarik. Di paviliun VIP tertinggi nomor 16, tawa Feng Lei Taois bergema, 500 miliar. Pada saat ini, Tantai Zongde tampak tanpa ekspresi, tetapi dia bahagia di dalam hatinya. Melihat 8 kepala suku berkumpul untuk menawar, inilah yang ingin dia lihat. Dia tahu bahwa 8 kepala tidak sesuai dengan api dan air. Meskipun mereka semua ingin mendapatkan besi meteorit ungu hari ini, mereka juga bermaksud untuk bersaing dalam persaingan melalui pelelangan. Benar saja, pintu dari 99 paviliun mewah di lantai 5 dan 88 paviliun besar di lantai 6 dibuka hampir bersamaan, dan 187 orang melangkah maju. Di antara mereka adalah wanita dengan pesona yang melekat, wanita tua berusia 60-an, dan orang muda, setengah baya, dan tua. Ini semua adalah penatua dan diaken dari 8 meridian. Hari, begitu banyak orang. Murid Tan Yun menyusut, dan dia tidak perlu memikirkannya. Pasti 8 kepala yang khawatir bahwa batu roh tidak cukup, dan memberitahu mereka dan menyatukannya. Tan Yun juga memperhatikan bahwa 8 kepala suku telah dengan jelas mengubah pelelangan menjadi medan perang tanpa asap senjata. Setiap orang memiliki kekuatan mereka, dan mereka pasti akan mengalahkan 7 kepala suku lainnya hari ini. Desir Sam, 187 orang dibagi menjadi 8 kelompok, dan setelah bergegas ke 8 kamar tamu VIP di lantai 7, mereka memasuki 8 paviliun. Tidak lama kemudian, dia meluncur keluar dari 8 paviliun, menukik ke bawah, dan menembak ke paviliun agung dan paviliun agungnya sendiri. Pertempuran antara 8 urat gerbang bagian dalam ditendang oleh meteorit ungu dari dunia luar. Pada saat ini, dari para tetua hingga murid 8 meridian sekte dalam di aula, tidak ada yang merasa bahwa kepala mereka marah secara sembrono. Pertama-tama, besi meteorit ungu adalah fakta yang tak terbantahkan. Bahkan jika Huang Fu Shengzong turun ke gerbang dalam ke-9 urat gerbang suci, tidak ada perselisihan ortodoks, dan sekarang 8 kepala tidak akan pernah dengan mudah menarik diri dari pelelangan meteorit ungu Tianwei. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa jika 8 orang menawar pada saat yang sama, mengapa tidak beberapa dari mereka diam dulu, dan kemudian mengambil kendali nanti, mungkin mereka bisa menyelamatkan beberapa batu roh. Tetapi Anda harus tahu bahwa mereka yang memiliki 8 jalan agung, yang dapat menduduki posisi 8 kepala suku, bukanlah generasi umum. Bagaimana mereka bisa mengetahui trik kecil ini? Karena itu, 8 orang muncul satu demi satu, lebih baik bertarung dengan adil. Pertama, seseorang harus menghela nafas hidup dan harus bertarung dengan batu roh. Kedua, 8 kepala sangat ingin mendapatkan besi meteorit ungu. Kepala 5 jiwa mendengus dingin, 600 miliar. 700 miliar. Roh Kudus Tao berkata segera. Murong Tao menarik napas dalam-dalam, 7,800 miliar. Feng Lei Taois mengertakkan giginya, 800 miliar. Jiwa kuno Taois tampak serius, 810 miliar. Alam semesta Tao tersenyum,
apakah jiwa kuno utama keluar dari batu roh? Hahaha, 850 miliar. 860 miliar. Rune Taois memiliki alis horizontal dan garis vertikal. 80-90 miliar. Wajah Beast Soul Taois pucat. Begitu suara itu jatuh, dia tiba-tiba menjadi tenang. Jelas, harga ini mendekati batas yang dapat ditanggung oleh 8 kepala. Pada saat ini, tidak ada yang pertama berbicara. Di lobi di lantai pertama, ratusan ribu murid telah lama dibagi menjadi 9 kelompok sesuai dengan 9 jalur utama. Semua orang berkonsentrasi dan menahan napas. Pada saat ini, itu jelas dan terdengar, dan detak jantung semua orang yang berantakan kembali lagi. Kepala-kepala yang terhormat, jika Anda ingin menawar, Anda harus bergegas, waktu lelang memiliki 10 bunga terakhir. Tantai Zongde menggambar senyum yang tak terhentikan, setelah 10 bunga, besi meteorit ungu dari langit, semakin tinggi harganya. Sekarang, 89 miliar yuan sekali, 2 kali. Pada saat ini, 2 suara tiba-tiba terdengar bersamaan. 900 miliar, 1 triliun. Pada saat ini, mata semua orang berkumpul di pavilion VIP tertinggi keempat dan ketiga. 900 miliar hampir murong Tao, yang mengalami sakit hati dan berteriak. 1 triliun sangat keras, karena nada itu sangat mendominasi. Pada saat ini, Tan Yun bersandar di kursi batu giok, mengetuk sandaran tangan dengan jari-jarinya, matanya mengungkapkan arti solitaire, 8 kepala suku, mengapa kamu tidak berbicara? Jangan beritahu orang tua itu, kamu hanya memiliki batu spiritual ini, dan Anda ingin melelang meteorit Tianwaizi. Hahaha. Ejekan, ejekan telanjang. Tan Yun tahu ini, itu akan membuat marah 8 kepala suku, dan pada akhirnya, semakin banyak nilai kekayaan yang akan dia bayar. Tetapi, Tan Yun ingin melakukan ini. Memikirkan 8 kepala, yang pernah menganggap dirinya sampah, menyatakan dirinya sampah di depan jutaan murid luar, Tan Yun pasti akan merasa sedikit marah. Bukan batu roh. Karena tidak ada batu roh, Anda dapat menggunakan hal-hal lain sebagai tawar-menawar, lalu apa yang Anda takutkan? Meteorit ungu Tianwai, tidak peduli berapa banyak batu roh, Anda harus mendapatkannya di saku Anda, tidak ada yang mau mengambilnya. Pada saat ini, 8 kepala suku mendengarkan ejekan Tan Yun dan berkata, orang dari pavilion VIP tertinggi nomor 3, kamu gila. Jika kamu tidak salah menebak, kamu adalah orang dari Venapil. Huff, Taois Bingqing tidak datang, tetapi biarkan kamu datang. Tampaknya hubunganmu sangat tidak biasa, mungkin ada hubungan perzinahan. Masuk akal, masuk akal. Petik 2 petik 2. Tawa konyol 8 kepala bergema di telinga, dan ribuan murid dan Mai di aula tidak berani marah, bahkan lebih berani tidak berbicara. Tan Yun mencibir dan berkata, bagaimana kalau menjadi Venapil tua? Tidak peduli apa yang Anda katakan, hanya ada satu hasil dari meteorit ungu di langit, dan itu adalah yang lama. Ini nada yang besar. Tao Murong tampaknya telah membuat tekad tertentu, dan berkata dengan dingin, 1030 miliar. Sudut mulut Tan Yun ditarik dengan senyum arogan, 1031 miliar. Kamu, tidak tahu malu. Mendengar bahwa itu adalah 1 miliar terendah, tubuh Murong Taois Miauman bergetar hebat, 1100 miliar, tidak peduli apa, hari ini Anda tidak ingin melelangnya ke Tianwai Sixuanti. 7 kepala lainnya diam. Batu roh pada mereka, ditambah harta yang dapat diperdagangkan, tidak dapat mencapai 110 miliar. Ngomong-ngomong, haha, Nona tua, aku tidak takut untuk menjulurkan lidahku ketika berbicara besar. Orang tua itu akan membiarkanmu menyerah. Tan Yun berkata dengan keras, 1200 miliar. Mendengar ini, dahi Murong Taois dipenuhi dengan keringat halus. Dia menatap Tantai Zongde dengan cemas, berusaha menjaga nada suaranya setenang mungkin. Ditua, bisakah kamu memberi kepala ini waktu untuk melewati susunan teleportasi? Murong Xianshan, kembali dan ambil beberapa batu roh. Tantai Zongde menggelengkan kepalanya sedikit, maaf, hanya ada satu nafas terakhir yang tersisa di pelelangan. Orang tua itu tidak bisa menjanjikanmu. Mendengar ini, Taois Murong duduk dengan lemah di kursi batu giok, dan segera menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. 1200 miliar 1 kali, 2 kali, 3 transaksi. Tantai Zongde berkata dengan keras, selamat kepada VIP nomor 3 dari pavilion VIP tertinggi, yang memimpin di akhir pelelangan. Bab 216 The Lao terkejut.
Pada saat ini, pipi 8 kepala begitu panas sehingga mereka benar-benar tersapu. Di bawah mata semua orang, dia menggunakan semua batu roh Diaken dan Penatua yang berpartisipasi dalam pelelangan, dan pada akhirnya dia kalah di tangan Penatua dan Mei. Alasan mengapa 8 orang percaya bahwa Tan Yun adalah inti nadi adalah karena Tan Yun mempermalukan mereka 8 pada saat yang sama. Karena dia berani mempermalukan 8 miliknya sendiri, dia jelas bukan bawahannya, tapi jelas orang dengan darah Taois Bingqing. Di lobi di lantai pertama, ribuan murid dan Mei memiliki kegembiraan yang tak terkendali di wajah mereka. Pada akhirnya, dan Fast Cell-nya menang. Kemenangan itu benar dan menyeluruh, dan 8 pemimpin lainnya dikalahkan dengan 120 miliar batu roh tingkat rendah. Jika bukan karena takut menyebabkan kemarahan, mereka benar-benar ingin berteriak dan melampiaskan kegembiraan mereka. Pada saat ini, Tantai Zongde menggenggam tinjunya, pavilion VIP tertinggi Angshi nomor 3, dengan senyum di wajahnya, dan bertanya, bagaimana cara VIP membayar? Bayar untuk harganya, kata Tan Yun. Hah? Senyum Tantai Zongde mengeras di wajahnya, alis putihnya berkerut, dan nada suaranya sedikit dipertanyakan. Apa yang dimaksud dengan VIP adalah bahwa nilai item itu bernilai 1.200 miliar batu roh tingkat rendah. Ya, Tan Yun berkata dengan pasti. Hehehe. Tawa Tantai Zongde berangsur-angsur menjadi dingin, orang tua itu juga menantikan tamu terhormat, yang sebenarnya bisa bernilai lebih dari 1 triliun yuan. Tolong tunjukkan kepada tamu terhormat. Niat membunuh menyembur keluar dari hati Tantai Zongde. 1.200 miliar batu roh tingkat rendah sudah cukup untuk membeli artefak sub penguasa tingkat tinggi. Dia tidak percaya bahwa Tan Yun benar-benar memiliki item dengan nilai yang sebanding dengan artefak sub penguasa tingkat tinggi. Menurutnya, jika Tan Yun ada di sana, mengapa tidak berpartisipasi dalam pelelangan di Xianmen dan pergi ke pintu dalam untuk melakukannya? Hanya ketika Tantai Zongde berharap bahwa Tan Yun adalah seorang tetua yang tidak mau di Xianmen, dia bergegas ke gerbang dalam. Dia sangat yakin, tentu saja karena, pertama-tama, Tan Yun berani mempermalukan 8 kepala, dan bahwa dia ditunjuk bukan penatua dari 8 meridian sekte dalam. Kedua, dari Tan Yun membiarkan pembersih Bing pergi ke Huang Fusuna, dia menyimpulkan bahwa Tan Yun bukanlah sesepuh sekte dalam Danmei. Jika tidak, bagaimana dia bisa berani memanggil Bing Qingdao? Karena itu bukan tetua Jiumei sekte dalam, dia adalah tetua Xianmen, dan dia masih tetua Xianmen yang enggan, jika tidak, bagaimana dia bisa pergi ke rumah lelang sekte dalam? Ini tidak masuk akal sama sekali. Di pavilion VIP tertinggi No. 3, Tan Yun sudah polos dalam kata-kata dan ekspresi. Dia melihat perubahan samar dari ekspresi Tantai Zongde di matanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, kebajikan lama, hal-hal tawar-menawar lama dan lama, secara alami akan muncul, hanya hal ini. Ini terlalu mahal, jadi silakan bergabung dengan kabinet. Haha iya. Tantai Zongde tertawa dengan makna yang dingin, orang tua itu hanya mengingatkan para tamu terhormat bahwa jika Anda tidak bisa menawar, Anda bisa menyalahkan Huang Fu Sengsing saya karena kejam. Tantai Zongde menyingkirkan besi meteorit ungu dari langit, menghilang dari udara tipis dari platform tinggi pelelangan, dan langsung muncul di luar pavilion VIP tertinggi nomor 3 di lantai 7, lalu mendorong pintu dan masuk. Melambaikan tangannya, lengan baju dan duduk di seberang Tan Yun. Apa itu? Dengan mengatakan itu, dia meletakkan besi meteorit ungu di luar langit di atas meja batu giok. Tan Yun tidak menjawab, tetapi berkata, bagaimana kalau memasang penghalang kedap suara? Dengan lambaian tangan kanan Tantai Zongde, permukaan dan dinding seluruh pavilion VIP tertinggi tiba-tiba menjadi beriak dan kembali normal. Bisakah kamu mengatakannya? Tantai Zongde hangat. Apakah kamu memiliki slip giok kosong untuk lelaki tua itu? Tentu saja. Tantai Zongde membalik tangan kanannya dan menyerahkan slip giok kosong ke Tan Yun. Laode, apakah kamu tahu pil kuno, kelanjutan dari pil suci? Tan Yun mengatakan ini, dan Tantai Zongde berdiri, orang tua itu telah mendengarnya, tetapi telah lama hilang. Mengapa kamu memilikinya? Tentu saja. Tan Yun berkata dengan nada sombong, di atas pil roh, ada pil harta karun, di atas pil harta karun, ada pil rasa hormat, dan di atas pil kehormatan ada pil suci. Dan pil suci kehidupan lanjutan adalah pil suci kuno. Pil penyelamat hidup tingkat rendah dapat meningkatkan rentang hidup seorang biksu hingga 30 tahun. Zongpin telah meningkat selama 60 tahun. 90 tahun kelas atas.
Pil suci pembaruan hidup terbaik berusia 200 tahun, The Lao, aku ingin tahu apakah Lao Yu benar. Tantai Zongde tampak bersemangat, ya, benar. Bagus. Tan Yun mengetuk lengan kursi giok dengan jarinya dengan ringan, dan berkata perlahan, Lao De berpikir, berapa nilai pil suci tingkat rendah selama 30 tahun? Fang, berapa nilainya? Ini. Tantai Zongde memutar alisnya dan berkata, hidup tidak dapat diukur dengan jumlah batu roh, tetapi untuk seorang biksu dengan alam tingkat lanjut, 30 tahun hanya bisa menjadi sekejap. Selain itu, pil ini hanya efektif sekali ketika diminum. Oleh karena itu, nilai pil dari pil suci yang memperbarui kehidupan tingkat rendah hampir bernilai 120 juta batu roh tingkat rendah. Orang tua itu benar-benar bisa berbicara dan tertawa. Tan Yun berkata dengan kecepatan yang sama, masih tidak terburu-buru, dengan pil, Anda dapat memperbaiki dan menjual pil suci yang memperbarui kehidupan tanpa batas. Jika batasnya mendekat, Anda hanya dapat membutuhkannya saat ini. Kehidupan kelas rendah memperbarui pil suci dapat hidup 30 tahun lagi, mungkin hanya 30 tahun, Anda dapat menembus belenggu dan memecahkan alam baru. Lao De, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Dan Fang hanya bernilai 1.200 miliar? Mendengar ini, Tantai Zongde tersenyum canggung, ya, orang tua itu tidak banyak bicara. Selama kamu punya resep, kamu bisa membuka harga sesukamu, asalkan tidak berlebihan, orang tua itu akan setuju. Orang tua itu disegarkan, jadi orang tua itu akan mengatakannya langsung. Tan Yun menginginkan kata-katanya, uang adalah sesuatu di luar tubuh, orang tua itu tidak serakah. Selama orang tua itu setuju, dia dapat menemukan besi misterius emas, bambu guntur kayu, air dingin dan pasir dingin, akar spiritual bumi, angin dan air misterius, buah guntur 1000 tahun, debu kuno, waktu, ginseng bulan perak luar angkasa, kayu naga kematian, kristal milenium cerah, usia tua tergantung pada prestise tinggi Huang Fusunah. Sekarang Anda dapat memberi Anda pil terlebih dahulu. Setelah mendengarkan, Tantai Zongde menarik napas dalam-dalam, 11 jenis benda mulia yang disempurnakan ini cukup langka. Anda harus memberi Lao Chu 3 tahun. Tan Yun menggelengkan kepalanya, 3 tahun terlalu lama, paling lama 1 tahun. 1 tahun, itu terlalu pendek, kan? Tantai Zongde memiliki alis horizontal dan garis vertikal. De Laoyan serius, siapa yang tahu bahwa Guixing dikelola langsung oleh penguasa saat ini? Lao Fu percaya bahwa De Lao memiliki sarana untuk mencapai langit dan dapat menemukannya sesegera mungkin. Tan Yun berkata, dan melemparkan blok booster lain. Jika Anda dapat menemukan semuanya dalam 1 tahun, Anda dan saya akan memiliki banyak transaksi di masa depan. Kali ini saya akan memberi Anda pembaruan pil suci, dan lain kali secara alami akan menjadi pembaruan kelas menengah dari pil suci. Tantai Zongde terkejut, iya, lelaki tua itu harus melakukan segala yang mungkin untuk menemukan Anda sesegera mungkin. Saya harap kita dapat bekerja sama lebih banyak di masa depan. Itu alami. Tan Yun tersenyum dan memanipulasi kesadaran spiritual ke dalam slip batu giok kosong. Setelah 3 napas, kesadaran spiritual keluar dari slip giok dan menyerahkan slip giok ke Tantai Zongde. Tantai Zongde mengambil slip batu giok dan tidak sabar untuk memanipulasi batu roh ke dalam slip batu giok. Setelah beberapa saat, tubuh tua itu tidak bisa menahan gemetar, dan terlalu terkejut untuk menambahkan resep yang sangat teliti. Sebenarnya poin kunci saat menyempurnakan pil ini, setiap langkah detail ada di sana. Bab 217 Kamu belum mati. Setelah keterkejutan, Tantai setia, dan alisnya bergetar, meskipun lelaki tua itu adalah seorang penilai, tetapi dia bukan seorang alkemis suci, dia tidak dapat menentukan keaslian alkimia ini. Sebaliknya, para tamu terhormat akan pergi ke gerbang suci, dengan lelaki tua itu dan biarkan tetua alkimia pintu suci, bagaimana dengan identifikasi. Gerbang suci. Tan Yun mengangkat alisnya, orang tua itu memiliki hal-hal lain untuk ditangani, dan tidak ada waktu untuk pergi ke gerbang suci. Kemudian, Anda dapat pergi dengan pil itu sendiri, dan orang tua itu tidak akan pergi. Tantai Zongde tersenyum dan berkata, ini juga baik-baik saja, tetapi semuanya baik-baik saja, dan para VIP juga diminta untuk meninggalkan nama mereka sehingga lelaki tua itu dapat menemukanmu. Selain itu, lelaki tua itu akan menemukan 11 bahan untuk menyempurnakan perkakas suci di masa depan, sehingga Anda dapat mengetahui apakah Anda tidak. Tan Yun sedikit ragu, tidak nyaman untuk mengungkapkan nama lelaki tua itu,
jadi mari kita temukan lelaki tua itu di masa depan. Orang tua itu bisa pergi ke Gunung Bincingxian dan memberitahu Sen Subing untuk memasang spanduk di puncak Gunung Bincingxian, Gunung Peri Changling. Orang tua itu akan datang ke Huang Fusunah ketika dia melihat Panji. Haha, lupa mengatakan, Sen Subing adalah murid lama. Mata berlumpur Tantai Zongde mengungkapkan sedikit keterkejutan dan keraguan. Kepala Bincing, apakah Anda telah memuja Anda sebagai seorang guru? Iya, aku melihat gadis ini memiliki bakat dan bakat yang bagus hari ini, jadi lelaki tua itu menerimanya. Tan Yun berkata, tentu saja, dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Hanya ketika Sen Subing pindah, Tantai Zongde akan melepaskannya ketika Dan Fang tidak tahu yang sebenarnya atau tidak. Tinggalkan sendiri. Lao De, tentu saja, jika kamu tidak percaya, kamu dapat mengirim seseorang ke Gunung Abadi Bincing untuk verifikasi sekarang. Mendengar ini, Tantai Zongde tertawa dan berkata, tidak perlu, saya percaya itu. Selain itu, kami akan sering bekerja sama di masa depan. Saya pasti tidak akan terlalu picik, biarkan saya memverifikasi. Tan Yun mengangguk dan berkata, orang tua itu masih memiliki permintaan yang tak henti-hentinya, dan saya harap orang tua itu akan setuju. Tapi itu tidak masalah. Lao De, ketika kamu meminum pil itu dan menemukan seseorang untuk memastikan keasliannya, tolong jangan beritahu aku asal pil itu, katakan saja itu adalah Huang Fusunahmu dan temukan sendiri, kan? Para tamu dapat yakin dan melindungi privasi pelanggan. Ini adalah dasar dari Huang Fusunah kami. Orang tua itu tidak akan memberimu ramuan dan memberitahu orang-orang di luar Huang Fusunah. Bahkan orang yang dikatakan orang tua itu juga Huang Fuseng yang teratas. Tan Yun berkata dengan puas, orang tua itu lega. Meteorit ungu itu keluar dari langit, orang tua itu menerimanya terlebih dahulu, dan orang tua itu memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jangan lewatkan. Tan Yun mengambil besi meteorit ungu surgawi di atas meja batu giok ke dalam cincin Qiankun, bangkit dan memegang tinjunya, lalu berbalik untuk pergi. Yah, baiklah, orang tua itu akan mengirimmu. Tantai Zongde bangkit dan mengepalkan tinjunya, membuka pintu pavilion, dan mengajukan permintaan. Adegan ini membuat 8 kepala, dan bahkan ratusan ribu murid, yang selalu memperhatikan pavilion VIP tertinggi nomor 3, merasa luar biasa. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat bahwa Tantai Zongde sangat peduli dengan pelanggan, dia sebenarnya secara pribadi membuka pintu untuk pelanggan. Orang tua, silakan tinggal. Suara samar Tan Yun terdengar di telinga semua orang. Tujuannya adalah untuk membuat orang yang salah paham dengan dirinya sendiri secara keliru berpikir bahwa identitas mereka luar biasa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan mengantarmu pergi jika kamu sudah tua. Tantai Zongde dengan sengaja mengeraskan suaranya, dengan cara ini, seseorang akan tidak menghormati Anda. Terima kasih untuk orang tua itu. Tan Yun melangkah keluar dari pavilion dan berjalan dengan tenang melewati pavilion VIP tertinggi nomor 2 dan No. 1. Dia bisa menebak wajah jelek Tao Roh Kudus dan Tao 5 Jiwa tanpa harus melihat. Faktanya adalah bahwa ini benar. Pada saat ini, tidak hanya wajah Taois Jiwa Suci dan Tao 5 Jiwa, tetapi juga Taois Murong di pavilion VIP tertinggi nomor 4, dan 5 kepala lainnya, juga sama. Diam-diam berspekulasi, siapa Tan Yun? Tawar-menawar macam apa yang ditawarkan Tantai Zongde? Tan Yun Zongde terus mengirim Tan Yun ke sudut lantai 6, berhenti, menunjuk ke pintu yang tertutup, dan berkata, ini adalah susunan teleportasi VIP. Ada 9 di antaranya langsung di luar gerbang kota. Susunan teleportasi satu fase dari, melalui 9 arah pulsa, memasuki area teleportasi dan dapat langsung ditransmisikan ribuan mil jauhnya. Bahkan pembudidaya Dzogchen di alam pemurnian jiwa, di Huangfu Fangcheng, indera spiritual hanya mencakup radius 3000 mil, dan sama sekali tidak mungkin untuk melihat jejak kaki para tamu terhormat. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan berkata, bagus sekali, selamat tinggal. Tan Yun mendorong pintu lurus ke dalam, dan segera, ada gelombang fluktuasi spasial di ruangan itu. Detik berikutnya, pandangan Tan Yunyan berubah, dan dia muncul di pegunungan ribuan mil di selatan kota Huangfufang. Tempat ini adalah satu-satunya tempat untuk kembali ke gerbang Gunung Jiwa Binatang. Alasan mengapa Tan Yun memilih di sini secara alami untuk mencegat Fan Jian dan Lin Xinyi di barisan jiwa binatang. Ruang itu seperti riak air, dan perahu roh berharga tingkat rendah muncul dari kehampaan.
Tan Yun melepaskan nafas hantu dan melompat ke perahu roh, dan terbang menuju Huangfu Fangcheng dengan kecepatan tinggi. Setelah mencegah, 8 kepala mengejar melalui formasi teleportasi, dia harus segera mengungsi. Kedua, dia harus bersembunyi di luar kota Huangfu Fang dengan kecepatan tercepat, menunggu penampilan pria dan wanita anjing. Lebih dari setengah jam kemudian, perahu roh muncul di lautan awan ratusan mil jauhnya dari gerbang kota. Tan Yun membawa Lingzu ke dalam cincin semesta, dan menggunakan langkah luar biasa, seperti meteor, berkedip secara vertikal 10 kali sebelum melintasi kekosongan 2000 zang dan muncul di puncak yang menembus langit. Segera berkonsentrasi dan menahan napas, bersembunyi di rumput hijau, matanya melewati kabut dan awan yang mengalir, menatap gerbang kota. Waktu berlalu dengan tenang, dan sampai malam tiba, Tan Yun masih tidak melihat Fan Jian dan Lin Xinyi. Arai teleportasi VIP Huangfu Sunnah terbatas untuk VIP di lantai 7 dan 6. Anjing dan manusia hanya menonton lelang di lobi di lantai pertama. Mereka pasti tidak bisa pergi melalui arai teleportasi VIP. Sekarang sudah 4 jam sejak pelelangan rumah suci Huangfu. Bahkan jika mereka berpartisipasi dalam pelelangan rumah lelang koleksi harta karun Zhu, butuh 3 jam. Masuk akal untuk meninggalkan Fangcheng. Mungkinkah mereka mengunjungi toko lain lagi? Dengan keraguan, Tan Yun seperti binatang buas, mengintai tanpa bergerak, menunggu dengan tenang kemunculan mangsanya. 3 jam kemudian, bintang-bintang bersinar, bulan purnama di langit, dan di bawah sinar bulan yang cerah, pupil Tan Yun tiba-tiba menyusut, akhirnya muncul. Wow, sebuah perahu roh membubung dari luar kota dan melesat menuju Tan Yun. Di perahu roh, mata Lin Xinyi seperti sutra, saudara Fan, malam bulan purnama, anginnya menyegarkan, mengapa kita tidak memiliki selimut, perahu sebagai sofa, dan waktu yang menyenangkan. Kamu kuku gelombang kecil, kamu benar-benar tidak tahan. Fan Jian menunjukkan senyum mesum, dan tiba-tiba membuat Lin Xinyi kewalahan di Lingzu, merobek rok panjangnya. Wow, pop. Fan Jian bangkit dengan nafsu, menari dengan cambuk panjang pada Lin Xinyi, yang berpakaian compang camping. Pukul dengan keras. Dengan suara keinginan dan ketidakpuasan, Lingzhou telah berlayar ke langit di atas kepala Tan Yun. Langkah Dewa Hongmeng, sosok hantu, naik dari rerumputan di puncak, hanya berkedip 10 kali sebelum mengejar perahu roh, muncul dengan menakjubkan untuk membunuh di tepi perahu roh, mengatakan, hobi Anda untuk anjing pria dan wanita benar-benar berbeda. Siapa? Fan Jian dan Lin Xinyi terkejut, menatap mereka, dan tiba-tiba berkata dengan tidak percaya, kamu tidak mati. Bab 218 Fan Jian Pertarungan Sengit. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa mati? Formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Di bawah langit berbintang, rambut Tan Yun beterbangan, seperti dewa pembunuhan yang telah turun ke dunia, dalam satu pikiran, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, cahaya, 11 atribut, pedang terbang senjata roh terbaik, mencurahkan dari cincin Qiankun, mengelilingi perahu roh. Dalam sekejap, di mata 7 jiwa janin Hongmeng di kolam Tan Yunling, 14 pilar cahaya Hongmeng ditembakkan, dan 11 pedang terbang melintas dari tengah alis Tan Yun. Tiba-tiba, 11 pedang terbang dengan cepat berputar di sekitar perahu roh, meledakkan tirai cahaya yang luar biasa, berubah menjadi formasi pedang ilahi Hongmeng Tu berdiameter 300 meter, menutupi perahu roh. Tepat ketika Fan Jian dan Lin Xinyi baru saja sadar, mereka menemukan bahwa mereka sudah berada jauh di dalam ruang dan waktu kacau yang tak berujung. Tan Yun berhenti di perahu roh dan mengarahkan pandangannya ke Lin Xinyi, pelacur, apakah ini mengejutkan? Tanpa diduga, aku ditembak olehmu 3 anak panah, menembus kepala dan tidak mati, kan? Aku punya banyak kejutan untukmu. Lin Xinyi terkikik dengan acuh tak acuh, kakak Fan, aku sangat takut. Bayi kecil itu tidak takut. Fan Jian memeluk Lin Xinyi, yang mengenakan pakaian telanjang, dan menatap Tan Yun dengan ganas dan menghina. Apakah kamu berpikir bahwa pada awalnya, kamu dapat membunuh 43 orang dari garis jiwa suci dengan formasi pedang ini, itu adalah lawanku. Ini benar-benar konyol. Jika aku jadi kamu, aku akan bersembunyi dan menunggu sampai aku cukup kuat untuk membalas dendam. Karena kamu telah hidup dan mati, aku akan memberitahu kamu hari ini apa yang terkuat di Wolong. Setelah berbicara, Fan Jian merasakan kekuatan menahan meremas ke arahnya.
Dia terkejut dan mendapatkan kembali kebebasannya. Dia berteriak, seni bela diri Xingyin. Tiba-tiba, seluruh tubuh Fan Jian memancarkan bintik-bintik cahaya seperti bintang. Aum. Raungan seperti binatang buas datang dari setiap titik cahaya. Detik berikutnya, ribuan jejak bintang berkumpul menjadi 9 galaksi yang bersinar, berputar-putar di sekitar Fan Jian dengan kecepatan yang sangat cepat, auranya meningkat secara eksponensial. Fan Jian, yang memiliki kualifikasi terbaik dari jiwa janin binatang, adalah ranah kesempurnaan besar jiwa janin, dan dia dapat memainkan 10 kali kekuatannya. Dan seni bela diri Xingyin adalah salah satu dari 3 teknik utama yang dikembangkan oleh murid-murid dari alam jiwa binatang dan jiwa janin. Jika Anda berlatih latihan ini ke tingkat ke-12, Anda dapat mengerahkan kekuatan 6 kali lipat. Meskipun dia hanya berkultivasi ke lantai 8, dia telah meningkatkan kekuatannya menjadi 40 selimut yang menakutkan. Oleh karena itu, ia menjadi yang terkuat di Wolong, peringkat 898 dalam kekuatan. Tan Yun, brengsek, Murong Kun adalah cucu tuanku, dan kamu berani membunuh. Hari ini aku akan mengambil kelas pertamamu dan memberikannya kepada tuanku. Pergi ke neraka. Fan Jian menyeringai dan berubah menjadi seberkas cahaya terang untuk menembak Tan Yun. Xingyin mengayunkan lengan kanannya, dan tinju kanannya mengenai dada Tan Yun. Begitu dia menembak, Fan Jianxing melakukan yang terbaik. Tan Yun tidak menggunakan formasi pedang untuk memperluas ruang, semangat juangnya tinggi, dan kekuatan spiritual emas menyembur keluar dari seluruh tubuhnya, dan tinju kanan yang ditutupi oleh kekuatan spiritual diayunkan tanpa syarat. Ledakan. Pada saat kedua tinju saling memukul, kekosongan dalam radius 100 meter bergetar hebat, dan sekelompok badai spiritual menyebar seperti gelombang kekosongan yang bersinar. Yue yang kuat, Lin Xinyi, yang telanjang dalam gaun itu, menyapunya, menyebabkan tubuh Bai Huahua yang menggoda bergoyang, dan potongan-potongan pakaian yang hancur terkoyak. Dia berteriak, tangannya menutupi bagian yang memalukan. Pada saat ini, Fan Jian mundur 3 langkah dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya sebelum dia berdiri kokoh di perahu roh. Dia memandang Tan Yun yang terpesona oleh dirinya sendiri dan berkata sambil mencibir, anak itu benar-benar memiliki 2 putra. Tiba-tiba, tawa Fan Jian berhenti tiba-tiba, berkata dengan tidak percaya, injak kehampaan, bagaimana ini mungkin? Di bidang penglihatannya, Tan Yun tidak jatuh dalam kehampaan setelah ditabrak oleh perahu roh terbang, tetapi menginjak kehampaan untuk menghentikan sosoknya. Tan Yun adalah penguasa dalam formasi pedang ilahi Hong Mengtu. Dengan restu formasi, dia bisa terbang tanpa pedang. Tentu saja, kecepatan terbangnya secepat kecepatan pedang. Satu-satunya perbedaan adalah pedang terbang hilang di bawah kakinya. Pada saat ini, lengan kanan Tan Yun sedikit gemetar, tangan kanannya merah dan bengkak, mulut harimau pecah, dan darah merah menetes ke dalam kekosongan di sepanjang jari-jarinya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menenangkan darah yang berjatuhan di tubuhnya, dan mengangkat tangan kirinya untuk menyeka darah yang meluap dari sudut mulutnya. Diam-diam berkata, jika tidak ada formasi pedang, dia bukan lawan orang ini, sama sekali. Saya mengerti. Mata Fan Jian jernih dan tercerahkan, dan dia mencibir berulang kali, bagaimana saya mengatakan Anda bisa berdiri di udara, itu pasti berkat formasi. Tan Yun, hari ini adalah tanggal kematianmu. Fan Jianxing mencetak di sekitar tubuhnya, menunjukkan keganasannya, menendang kakinya, dan perahu roh bergetar. Tubuhnya seperti tembakan panah yang tajam. Dia bergegas menuju tendangan voli Tan Yun, membalik tangan kanannya, dan membawa dia mengambil cahaya pedang yang panjangnya 30 kaki, dan membunuh ke arah Tan Yun. Janji arai pedang. Hati Tan Yun bergidik, dan ruang yang diperluas benar-benar gagal, yang berarti bahwa kekuatan lawan melebihi dia terlalu banyak. Hanya dalam kasus ini, Sword Arai Promise akan gagal. Pada saat ini, Jian Mang telah datang. Langkah Dewa Hongmeng. Wow, ketika Tan Yun bergerak sejajar dan menghindar, dia merasakan sakit kesemutan di telinga kanannya. Tapi setelah Jian Mang memotong rambut Tan Yun, dia memotong sepotong daging dan darah dari telinga kanannya. Hahaha, pergilah ke neraka sumpit. Fan Jian berhenti di udara, tertawa liar, dan kemudian menembakkan pedang terbang ke kakinya. Segera, pedang kekaisaran muncul di atas Tan Yun, dan pedang itu menembus Tan Yun yang menghindar. Seluruh prosesnya lancar dan mengalir, semuanya sekaligus. Pompa, Tan Yun menggunakan langkahnya yang besar, dan ketika dia melesat hingga 200 kaki ke udara,
darah panas di dahinya, berdegup ke bawah, ditusuk oleh dahi Fan Jianyi, dan tulangnya terlihat jelas. Teknik pergeseran bintang pertarungan bunuh. Di bawah langit malam, Fan Jian, yang dikelilingi oleh jejak bintang, seperti bintang terang, berkedip ke arah Tan Yun dengan lintasan yang tidak menentu. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah, "Mulut angin iblis." Sebelum suara itu jatuh, ada suara siulan yang menakjubkan di hamparan langit yang luas, seperti iblis yang turun, dan suara ajaib itu menyelimuti segalanya. Fan Jian tiba-tiba berhenti mengejar, dan saat dia melihat ke atas, punggungnya terasa dingin. Wow, pada saat ini, di atas kepalanya, sebuah mulut raksasa berkilo-kilometer yang dibentuk oleh kekuatan angin muncul. Di dalam mulut besar langit, segerombolan bila angin besar seperti mencekik segalanya, padat, mengunci Fan Jian dengan aura yang menakutkan, dan kemudian jatuh. Napas terkunci ini sangat kuat, dan Fan Jianru berada di ambang musuh, merasa gelisah. Dia tidak ragu bahwa dia tidak bisa mengelak, dia hanya bisa berjuang keras. Armor kondensasi segel bintang. Bintang terbunuh. Fan Jian meraung, dan dalam sekejap, puluhan ribu cetakan bintang berputar-putar di sekitar tubuhnya terkondensasi menjadi sepasang baju besi cetakan bintang, menutupi kepala dan tubuhnya. Dia memutar pergelangan tangannya, dan menembakkan pedang panjang di tangannya. Cahaya pedang bercetak bintang sepanjang 100 meter menebas ke arah mulut angin yang menukik dengan marah. Bab 219 mengalami pukulan tragis. Ledakan. Oh, ruang bergetar, angin seperti menangis, dan saat cahaya pedang bintang Baizang tercetak di mulut iblis angin, cetakan bintang yang berputar-putar di sekitar cahaya pedang pecah berkeping-keping. Demon of the Wind mendesing, menelan cahaya pedang dan menghancurkannya hingga tak terlihat. Mulut setan angin hanya berhenti di kehampaan, dan kemudian turun, menelannya ke arah Fan Jian yang menginjak pedang terbang. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan tenaga anginmu telah meningkat setidaknya 10 kali lipat. Fan Jian ngeri, dan mengayunkan lampu pedang bintang sepanjang 900 kaki lagi, dan meraung, sidik bintang digabungkan, 9 pedang disatukan, patah. Segera, 9 segel bintang dan cahaya pedang disatukan dan berubah menjadi raksasa 300 zang, seolah-olah memotong kekacauan, naik ke langit. Dan menebas mulut iblis angin. Boom! Segera, cahaya pedang cetak bintang besar tiba-tiba runtuh, dan pada saat yang sama, mulut setan angin raksasa dari raksasa kilometer juga hancur. Hai! Setelah mulut angin setan dipatahkan, itu berubah menjadi bila angin raksasa sepanjang 3 kaki yang tak terhitung jumlahnya, menelan Fan Jian dan Lin Xinyi seperti langit. Ah! Lin Xinyi berteriak. Saat dia menghindar dengan tergesa-gesa, perahu roh kelas menengah sepanjang 100 kaki, rapuh dan menyedihkan, dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya segera di bawah bila angin yang meledak ke langit. Jatuh ke dalam kehampaan. Karena kekuatan Fan Jian, Tan Yun tidak bisa menggunakan Sword Arai Promise. Pada saat ini, menonton dari luar arai, meskipun arai pedang ilahi Hong Meng Tu masih memiliki diameter 300 kaki di kekosongan, ruang internal 11 kali lebih besar. Wow! Ketika pecahan besar perahu roh jatuh ke dalam kehampaan, teriakan cemas Fan Jian terdengar dari formasi. Xinyi, kamu dalam bahaya jika kamu tetap berada di formasi. Keluar dari formasi. Lin Xinyi menginjak pedang terbang, melarikan diri ke tepi formasi, dan melihat ke belakang. Saya melihat Fan Jian, ditelan oleh bila angin yang ganas, seluruh tubuhnya diringkas dari cetakan bintang menjadi baju besi yang terkoyak, meninggalkan lusinan yang terlihat dalam tulang di sekujur tubuhnya. Luka, darah mengalir seperti tembakan. Saudara Fan. Lin Xinyi menangis, dan ketika dia hendak mendekati tirai tipis susunan pedang, dia tiba-tiba berhenti terbang, membuat Huarong pucat ketakutan. Tapi itu adalah pecahan perahu roh yang jatuh terlebih dahulu. Setelah menyentuh tirai pertempuran bergetar hebat, dan pecahan perahu roh berubah menjadi debu. Brengsek, kamu tidak bisa melarikan diri. Tan Yun berdiri di udara dan mencibir. Tiba-tiba, menatap Fan Jian yang memar, dengan permusuhan berkobar di matanya, dia berteriak, hari ini aku akan membiarkan kalian pria dan wanita anjing, bukan jadi mati. Ruang bergetar, dan cetakan bintang mengembun di tubuh Fan Jian lagi, tetapi baju besi cetakan bintang yang diubah kali ini jauh lebih redup dibandingkan dengan yang sebelumnya kental. Fan Jian dengan The Beatles, menatap Tan Yun, matanya yang merah menunjukkan kemarahan yang mengerikan,
Kamu, seorang tukang di kebun obat Lingshan, sebenarnya memiliki kekuatan yang menyaingiku. Tapi sayangnya, mulut iblis anginmu yang paling kuat dikalahkan olehku. Hahaha. Sekarang aku tahu apa yang bisa kamu lakukan. Tawa menyeringai yang luar biasa menusuk memenuhi setiap sudut formasi pedang ilahi Hong Mengtu. Pergi ke neraka. Tepat ketika Fan Jianzheng hendak melakukannya, senyum terlukis di sudut mulut Tan Yun. Itu adalah senyum arogan. Sayang sekali, aku khawatir aku akan mengecewakanmu, kata Tan Yun tiba-tiba, dan berkata dengan acuh tak acuh, Lazy Hell. Tiba-tiba, di langit kekacauan yang luas, kekuatan gemuruh dari ember guntur yang tebal, seperti naga yang melaju cepat. Mengedipkan mata, ribuan kekuatan guntur seperti naga dalam radius 1000 meter, dengan aura kehancuran dan keganasan, menyelimuti kekosongan radius 1000 meter, jatuh dari langit, kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Kekuatan guntur belum tiba, dan aura kuat itu telah membuat cetakan bintang di tubuh Fan Jian berkedip seperti api unggun yang berkabut, dan kemungkinan akan runtuh. Tan Yun, bukankah kamu seorang pemborosan jiwa? Tidak peduli bagaimana kekuatan angin dan guntur dapat dikendalikan. Fan Jian berteriak ngeri, telapak tangan kirinya disangga ke langit, dan kekuatan spiritualnya yang kuat mengembun menjadi perisai dari atas kepalanya. Segera setelah itu, dia menginjak pedang terbang dan melarikan diri ribuan meter. Melarikan diri seperti orang gila. Dia bisa merasakan bahwa dia tidak bisa mengalahkan penjara guntur Tan Yun sama sekali. Tan Yun seperti dewa pembunuh yang menghadap semua makhluk hidup, membiarkan darah menetes ke kehampaan di dahinya. Memanggil, tidak peduli seberapa cepat kecepatan terbang Fan Jian, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari guntur yang menjulang dari jarak tak terbatas. Ketika dia melarikan diri dari kekosongan 800 zang, dia sudah ditelan oleh neraka yang menggelegar yang berubah menjadi 1000 naga seperti naga. Boom! Boom! Dia terkena kekuatan guntur yang ganas, dan perisai besar yang dipadatkan oleh kekuatan spiritual di kepalanya langsung retak, dan pada saat yang sama, cetakan bintang yang menutupi seluruh tubuhnya runtuh. Gelombang kekuatan guntur seperti guntur, dengan kekosongan yang bergetar, membombardirnya. Retakan. Tidak. Retak tulang yang jelas dan jeritan-jeritan terjalin, dada Fan Jian runtuh, darah menyembur dari mulutnya, dan dia dibombardir sejauh ratusan meter. Apa? Fan Jian pusing dan menemukan bahwa dia telah datang ke tepi penjara Lei Zijue. Hanya 10 kaki jauhnya, dia bisa melarikan diri. Aku ingin hidup. Fan Jian menyemprotkan seluruh tubuhnya dengan kekuatan spiritual, dan dengan inersia ledakan, dia menembak ke arah tepi neraka Lei Zi. 9 kaki, 6 kaki, 3 kaki. Namun, jarak pendek 3 kaki, seperti gunung yang tidak dapat diatasi, berdiri di depannya. Udara meledak seperti ombak, dan di antara pikiran Tan Yun, di tepi neraka guntur, kekuatan guntur yang awalnya mengalir tanpa tujuan, tiba-tiba, seperti naga guntur yang memberi kehidupan, mengangkat kepalanya dan meledak ke arah wajah. Fan Jian ada di sini. Ah! Klik. Fan Jian, yang dadanya runtuh, terbang melintasi lengannya yang patah saat dia menghindar dengan tergesa-gesa. Kekuatan guntur meledakkan lengan kanannya. Ketika gumpalan ular listrik berderak padanya, tubuh Fan Jian berguling dan terbang sejauh 200 meter, dan dia sekali lagi datang ke penjara Lei Zijue dengan radius ribuan meter. Dia menyemburkan darah dan hanya mengendalikan pedang terbang untuk terbang di bawah kakinya. Tiba-tiba, matanya pecah, dan dia berteriak putus asa, tidak. Retakan. Guntur dan kilat tiba-tiba meledakkan kakinya, dan kedua kaki patah yang disemprotkan darah langsung menjadi tidak terlihat di penjara guntur. Sinyei, bantu aku, tolong aku. Tangisan menyakitkan Fan Jian terdengar di telinga Lin Sinyei, yang sudah menakuti Huarong. Lin Sinyei, yang berada di luar penjara Lei Zijue, menginjak kaki Fei Jian yang lurus, dan mau tidak mau gemetar, penggemar senior, bukan daftar wolong yang terkuat. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Pada saat ini, Fan Jian, yang kehilangan kaki, lengan, dan dadanya yang roboh, jatuh ke dalam kehampaan. Wow! Tan Yun melompat vertikal ke udara, melambaikan pedang terbang yang dijatuhkan Fan Jian ke tangannya. Tan Yun turun untuk mengejar Fan Jian, menusuk tulang selangkanya dengan pedang, dan mengangkatnya. Tan Yun, aku peduli dengan leluhurmu. Bunuh jika kamu ingin membunuh. 18 tahun kemudian, Fan Jian adalah pria baik lainnya. Fan Jian menggertakkan giginya dan mengeluarkan kutukan yang lemah. Dia tahu bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya,
jadi mengapa memohon belas kasihan? Bab 220 klik 2 kali untuk membunuh. Aku membiarkanmu memarahimu. Tan Yun memutar cakarnya dengan tangan kirinya, kaca. Dia menghancurkan mulut Fan Jian. Segera, tangan kanannya mengepal ke arah kepala Fan Jian. Ledakan. Kepalanya pecah seperti semangka. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, yang memegang pedang, mayat tanpa kepala itu jatuh dari pedang dan jatuh ke formasi pedang ilahi Tusen Hongmeng. Ketika jatuh di medan perang, itu meledak menjadi hujan darah. Pergi dengan. Dalam benak Tan Yun, ribuan kekuatan guntur seperti naga tampaknya memberi kehidupan, seperti segerombolan naga menari liar, menukik ke bawah, langsung diselimuti langit di atas Lin Xinyi yang ketakutan, dan berdiri diam. Seolah menatapnya dengan tajam, pukulan yang akan menghancurkannya kapan saja. Lin Xinyi menginjak pedang terbang, seluruh tubuhnya hampir seperti Chiguo, dengan lengan kirinya disilangkan di depan dadanya, dia dengan gemetar menatap Tan Yun memohon belas kasihan, Tan Yun, tolong jangan bunuh aku. Tersihir, aku baru saja berurusan denganmu terakhir kali. Oh, aku benar-benar tahu aku salah. Selama kamu tidak membunuhku, aku akan melakukan apa saja. Lin Xinyi menangis dan melepaskan lengan kirinya menutupi dadanya. Tan Yun, aku akan menjadi milikmu mulai sekarang. Aku akan melayanimu dengan baik, oke. Wajah pucat Lin Xinyi memerah. Tubuh hampir telanjang dan sempurna, jika Anda berubah menjadi pria lain, Anda pasti akan bersemangat. Tapi di mata Tan Yun, dia hanyalah tengkorak merah jambu hati ular. Tan Yun menatap Lin Xinyi dengan tenang dan keji, tidak ada nafsu di matanya. Melihat bahwa Tan Yun tidak melakukan apapun untuk dirinya sendiri untuk waktu yang lama, Kingxi Lin Xinyi menari, dengan hati-hati menggantungkan pedangnya di depan Tan Yun. Nuo menunjukkan jarinya, dan ingin melepaskan jubah perak Tan Yun. Dari awal hingga akhir, Tan Yun tidak mengatakan sepatah kata pun atau menghentikannya. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tuan, keluarga budak ada di sini untuk melayani Anda. Lin Xinyi memegang Tan Yun dan memasukkan tangannya ke dalam jubah Tan Yun. Ketika Qian Qianyu menunjuk punggung Tan Yun tiba-tiba berkata, apakah kamu bajingan? Tuan itu baik atau buruk? Anda mengatakan ya, itu adalah budaknya. Lin Xinyi menggoda Tan Yun dengan matanya yang mengedip. Tiba-tiba, jari-jari Qian Kunring yang berjalan di punggung Tan Yun berkedip, belati memancarkan cahaya hitam, dan saat Tan Yun muncul dari udara tipis dari tangan kanannya, wajah Tan Yun tiba-tiba dingin, dan dia mengulurkan tangan kanannya, seperti kilat, dan memegangnya dengan kuat di lengan kanan Lin Xinyi. Tidak peduli seberapa keras Lin Xinyi mencoba, belati di tangan kanannya sudah tidak bergerak. Retak. Di antara percikan api dan batu api, Tan Yun mencubit leher Lin Xinyi dengan tangan kirinya, membuat pipinya merah, tidak bisa mengeluarkan suara. Mata Tan Yun Xing dipenuhi dengan niat membunuh Shen Han, dan kata-kata Lin Xinyi membuat Lin Xinyi seolah-olah berada di gua es. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak membunuhmu sekarang? Karena kamu seorang wanita, aku ingin menjaga seluruh tubuhmu, meskipun 3 panah beracunmu menembus kepalaku. Aku sudah memberimu kesempatan, tetapi kamu seharusnya tidak memilikinya. Kamu ingin merayuku dengan tubuh kotormu, dan kamu ingin menyerangku. Mendengar ini, mata Lin Xinyi meneteskan air mata, dan kepalanya bergetar hebat. Tatapannya yang memohon sepertinya mengatakan sesuatu untuk dikatakan. Sampai aku mati, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk berbicara. Sebelum kata-kata Tan Yun jatuh, dia memegang lengan kanan Lin Xinyi dan tiba-tiba memutar kaca. Dia dengan paksa mematahkan lengan kanan Lin Xinyi. Lengan yang patah itu memuntahkan darah, meluncur turun dari jubah Tan Yun, dan pada saat yang sama, ada belati yang jatuh. Memanggil. Ketika Tan Yun melambai, belati yang jatuh itu dibawa ke tangan kanan Tan Yun. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, belati beracun ini tidak jauh dari racun jalangmu. Wow, Lin Xinyi tampak sedih, air mata menetes, matanya putus asa. Pada awalnya, kamu menembakkan 3 panah beracun yang menusuk kepalaku dengan kedua tangan. Hari ini, aku mematahkan lenganmu, sebagaimana mestinya. Kata-kata itu berhenti, dan darah tiba-tiba muncul. Tan Yun memegang belati dan memotong lengan kiri Lin Xinyi. Oh, apakah kejam memperlakukan wanita seperti ini? Kejam, benar-benar kejam. Tapi di mata Tan Yun, Lin Xinyi sama sekali bukan manusia, tapi binatang yang kejam dan ganas. Setelah belati menembus kepala Lin Xinyi, 7 lubangnya berdarah dan mati,
dan fitur wajahnya telah terkikis oleh racun, menjadi hitam seperti tinta. Ini menunjukkan bahwa kekuatan belati itu beracun. Setelah itu, Tan Yun melemparkan mayat itu ke dalam kehampaan dan mengangkat formasi pedang ilahi Hong Mengtu. Tubuh Lin Xinyi yang hampir telanjang jatuh ke rerumputan di puncaknya. Mob Wilderness. Di bawah sinar bulan yang cerah, Tan Yun menginjak pedang terbang, matanya menusuk ke arah jiwa binatang seperti pedang. Muronghong, suatu hari aku akan membiarkanmu pergi ke neraka untuk bertemu cucumu. Tan Yun mengendarai perahu roh dan berlari menuju ke arah kapal dan. Pada saat ini, Dong Liang, murid penegak hukum yang mengikuti Tan Yun di kota Huang Fufang, secara alami kehilangan Tan Yun. Dalam perjalanan kembali ke gerbang Gunung Danmai, Tan Yunjing duduk dan memikirkan 4 musuhnya yang kuat. Penatua ke-12 Danmai Luwu, Penatua penegak hukum Qiu Yongming dari pintu dalam, Tetua kedua Murong Hong dari baris pertama dari jiwa binatang pintu dalam, dan kepala baris pertama dari jiwa suci pintu dalam, jiwa suci Tao. Keempat musuh kuat ini seperti 4 batu besar, menekan dada Tan Yun, mereka seperti 4 bom yang bisa meledak kapan saja. Tan Yun diam-diam memutuskan bahwa tidak ada yang penting di masa depan dan dia tidak akan meninggalkan pembuluh darah dannya. Waktu itu seperti anak panah. 3 hari kemudian, di tengah malam, Tan Yun mengendalikan perahu roh dan terbang ke gerbang Gunung Danmai. Baru pada pagi hari dia kembali ke Gunung Changling dan memasuki rumahnya. Tan Yun duduk bersila di sofa dan mengeluarkan besi meteorit ungu dari cincin alam semesta. Meteorit ungu Tianwei, meskipun hanya seukuran tengkorak, beratnya mencapai 800.000 jin yang menakutkan. Mudah-mudahan, tatapannya tertuju pada besi meteorit ungu di luar langit, dan Tan Yun tertawa dan berkata, menemukan 11 bahan pemurnian, saya bisa mulai memperbaiki pedang terbang, dan menunggu saya untuk memperbaiki pedang terbang dengan 11 atribut. Pada saat itu, Anda akan dapat menggunakan seni pedang Excalibur yang luar biasa, sangat meningkatkan kekuatannya. Setelah menyingkirkan besi meteorit ungu dari dunia luar, Tan Yun memikirkan bidang seni bela diri raksasa Danmai. Ketika waktunya benar-benar memberitahu diri saya sendiri, masih ada 1,5 bulan, pagoda ruang waktu master tertinggi akan terbuka. Kemudian, saya berlatih di pagoda ruang waktu biji sesawi kelas menengah selama 18 hari, dan kemudian mengambil 3 hari dalam perjalanan ke kota Huang Fufang, dan kemudian mengambil hari lain untuk berpartisipasi dalam pelelangan di kota Fang dan untuk mencegat manusia anjing, dan wanita sebelum kembali ke Danfest Cell. 25 hari telah berlalu, dan sekarang ada 20 hari tersisa sebelum pagoda dibuka lagi. Tidak peduli betapa sulitnya memanjat pagoda ruang waktu biji sesawi kelas atas, saya harus masuk ke dalam kultivasi. Sudahlah, pergi ke lapangan seni bela diri raksasa. Dulu, berlatih selama 20 hari di pagoda ruang waktu master kelas menengah, dan tunggu pembukaan pagoda ruang waktu master kelas atas. Tan Yun tampak penuh harap. Anda tahu, 1 hari di pagoda ruang waktu master kelas menengah setara dengan 3 hari di luar, dan 1 hari terbaik setara dengan 10 hari di luar. 1 bulan adalah 10 bulan.